Pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendistribusikan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi ya, ada 2 pemain yang sudah OTW. Ya, semoga mereka tiba dengan selamat di Jakarta dan nantinya akan diumumkan langsung. Semua harus bisa benar-benar fix kalau sudah bersalaman, sudah makan malam bersama, foto, baru mengambil keputusan untuk menambah 2 pemain ini, memperkuat timnas kita. Dan tentu 2 pemain ini memiliki skill yang telah kita lihat bersama-sama dan sudah pasti direkomendasi. Kita berharap bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa Dua pemain naturalisasi baru timnas Indonesia diumumkan. Lini serang Garuda tambah mengerikan, Erling Haaland dan Theis Dallinga datang. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola nasional. Setelah beberapa pekan dipenuhi spekulasi, kini isu semakin kuat bahwa 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia akan diumumkan dalam waktu dekat. Nama yang disebut bukan main-main, Erling Haaland, bomber mematikan milik Manchester City, serta Theis Dallinga, striker muda asal Toulouse di Liga Prancis. Jika benar keduanya resmi berseragam merah putih, maka lini serang Garuda akan berubah total, dari yang selama ini dianggap masih kurang tajam menjadi salah satu yang paling menakutkan di Asia. Selama bertahun-tahun, lini serang menjadi problem klasik bagi timnas Indonesia. Kita memiliki banyak pemain berbakat, terutama di lini tengah dan sayap, tetapi ujung tombak kerap tidak mampu memanfaatkan peluang yang tercipta. Situasi ini membuat pertandingan-pertandingan penting sering berakhir dengan hasil mengecewakan, meski sebenarnya permainan tim cukup baik. Namun, bayangkan bila masalah itu dijawab dengan kehadiran Erling Haaland, salah satu striker paling produktif di dunia saat ini, dan Theis Dallinga, penyerang muda yang tajam di kompetisi Eropa. Kedua pemain ini bukan sekadar pelengkap, melainkan solusi nyata atas kelemahan lama timnas Indonesia. Dengan kemampuan finishing luar biasa, postur tinggi, serta naluri predator, mereka bisa mengubah wajah Garuda di lapangan. Erling Haaland sudah menjadi nama besar yang disegani di seluruh dunia. Sejak bergabung dengan Manchester City, ia menghancurkan berbagai rekor pencetak gol. Musim debutnya di Premier League langsung diwarnai dengan torehan 36 gol, jumlah terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Kekuatan fisiknya luar biasa. Dengan tinggi hampir 2 meter, Haaland mampu memenangkan duel udara dengan mudah. Namun yang lebih menakutkan adalah kecepatannya. Meski bertubuh besar, ia bisa berlari secepat pemain sayap. Kombinasi kekuatan dan kecepatan itu membuatnya hampir mustahil dihentikan. Jika Haaland benar-benar diumumkan sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia, maka publik Garuda akan melihat striker kelas dunia berdiri di kotak penalti lawan, siap menyambut umpan-umpan dari Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, atau Tom Haye. Setiap peluang kecil bisa berbuah gol, sesuatu yang jarang terlihat di pertandingan-pertandingan timnas sebelumnya. Nama Theis Dallinga mungkin belum sebesar Haaland, tetapi potensinya tak kalah menarik. Striker berusia 23 tahun ini sedang meniti karir gemilang bersama Toulouse di Ligue 1 Prancis. Musim lalu, ia mencetak belasan gol yang membantu timnya bertahan di papan tengah. Dallinga memiliki gaya bermain cerdas. Ia tidak hanya menunggu bola, tetapi juga aktif mencari ruang, membuka jalur serangan, dan bergerak fleksibel di sepertiga akhir lapangan. Naluri golnya tajam, dan finishingnya efisien. Bila dipasangkan dengan Haaland, Dallinga bisa menjadi tandem ideal. Saat bek lawan fokus menjaga Haaland, ruang akan terbuka untuk Dallinga memanfaatkan peluang. Kombinasi keduanya akan menghadirkan ancaman ganda yang sulit diantisipasi, terutama untuk pertahanan tim Asia yang tidak terbiasa menghadapi striker dengan kualitas Eropa. Kehadiran Haaland dan Dallinga memberi banyak opsi taktik untuk timnas Indonesia. Misalnya, formasi 4-4-2 klasik dengan duet Haaland dan Dallinga di lini depan.
Halen berperan sebagai target man yang siap menyelesaikan peluang, sementara Dalinga bergerak lebih dinamis di sekitar kotak penalti. Alternatif lainnya, 4-3-3 dengan Halen sebagai striker tunggal, Dalinga bermain melebar sebagai inside forward, dan Egy atau Witan di sisi lainnya. Kombinasi ini akan membuat lini depan Garuda memiliki kecepatan, kekuatan, dan variasi serangan yang sulit ditebak. Selain itu, pelatih juga bisa menggunakan formasi fleksibel dengan Halen sebagai ujung tombak dan Dalinga sebagai second striker, yang bisa turun ke lini tengah membantu distribusi bola. Dengan begitu, serangan Indonesia tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kedalaman taktik. Jika pengumuman ini benar adanya, dampaknya tidak akan berhenti di lapangan saja. Ada banyak efek domino yang akan terasa. Meningkatkan kepercayaan diri timnas. Selama ini, mentalitas pemain Indonesia sering goyah saat menghadapi lawan besar. Dengan